Halo, warga ibu kota yang akhir-akhir ini merasakan jalanan semakin macet, ayo angkat tangan. Loh, kok semuanya? Pasti angkat tangannya juga sambil ketawa ya. Memang kita dipaksa untuk menerima kenyataan pahit setiap hari sambil sabar. Sudah banyak diskusi dan rencana untuk atasi kemacetan. Berbagai penerapan kebijakan lalu lintas, salah satu contohnya 3-in-1, juga hanya menghasilkan penghasilan tambahan untuk warga yang 2 kali sehari menjelma menjadi joki. Tapi jangan khawatir, kini pemerintah Provinsi DKI hadir dengan jurus baru, sistem ganjil genap pada nomor kendaraan. Tapi masih bingung ya bagaimana penerapannya? Apa bingung bagaimana mengakalinya? Jangan salah, sistem ganjil genap ini tidak hanya ada di Jakarta, tapi juga kota lain baik di dalam maupun luar negeri. Ada yang berhasil seperti di Beijing, Guangzhou, dan Bogota, namun ada juga yang gagal seperti di Athena, Meksiko, dan Solo. Loh, Solo, Jawa Tengah gagal, terus mau diterapkan di Jakarta? Kalau diingat-ingat, janji Pak Gubernur dalam hadapi macet ibu kota lebih pada peningkatan pelayanan transportasi. Apa kabar yang ini? Lalu untuk DP kendaraan juga yang harusnya tidak diberi mudah dan murah. Karena sama saja Pak, bila kendaraannya murah, ya nanti orang sekalian beli mobil 2. Satu platnya ganjil, yang satu genap. Hehehe. Dikasih genap lagi. Kita sepakat Pak Polisi Mas Samsat. Oke, baik, kita lanjutkan kembali pemirsa untuk Talk to iNews terkait dengan pembatasan plat nomor ganjil genap. Jangan bingung dulu seperti apa nanti penerapannya, begitu ya. Tadi di awal sudah disampaikan ini adalah hari pertama untuk sosialisasi. Masih ada kurang lebih waktu 1 bulan begitu ya, Pak Andri ya, untuk sosialisasi. Coba kan kita belum melakukan penindakan. Ya, betul sekali. Di ujung telepon sudah bergabung bersama kita AKBP Budianto, Kasubdit Bin Gakum dari Ditlantas Polda Metro Jaya yang sebenarnya kita nantikan kehadirannya di sini. Selamat malam Pak Budianto. Selamat malam. Baik, kami nantikan kehadiran Anda sebenarnya pada malam hari ini supaya kita bisa berbicara lebih enak lagi terkait dengan penerapan sistem ganjil genap ini. Kalau dari kepolisian sendiri terkait dengan sosialisasi Pak, kalau tadi Pak Andri sudah mengatakan dari pihaknya sudah melakukan sosialisasi. Apakah memang dari kepolisian juga turut serta begitu melakukan sosialisasi untuk ganjil genap ini Pak? Oh ya, hari ini kan hari pertama untuk tahap sosialisasi ya. Ya. Tentunya pada saat kita melaksanakan sosialisasi, itu pun kita bersinergi juga dengan stakeholder yang lain. Kalau kita berbicara masalah sosialisasi kan ada yang langsung maupun yang tidak langsung. Yang langsung kita mungkin sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat baik yang terorganisir maupun tidak, kita datangi sekolah-sekolah, kemudian kampus-kampus, pesantren dan sebagainya. Kemudian yang tidak langsung kita menggunakan satu media, baik media cetak, elektronik, termasuk media sosial yang lainnya. Oke. Pak Budianto, kami masih ingat waktu kami undang ke Talk to iNews pada waktu itu kita membahas soal kemacetan di Jakarta. Pada saat itu Anda mengatakan masih belum mengetahui kira-kira seperti apa nanti solusinya kalau memang akan dilaksanakan metode ganjil genap ini. Lalu apakah memang sekarang sudah menemukan begitu Pak solusi untuk pengawasan dan juga solusi untuk pemantauan dari plat nomor ganjil genap ini? Seperti apa nantinya? Ya. Saya kira masalah pengawasan pun kita sudah bahas dengan stakeholder lain dengan diskusi dan sebagainya. Dan nanti akan mencari suatu random ya lokasi-lokasi simpang-simpang yang akan kita gunakan untuk pengawasan, untuk melakukan suatu penegakan hukum, misalnya Patung Kuda, kemudian BI, kemudian Sarina, kemudian Sirayan, termasuk Aminoto, Kuningan dan sebagainya. Maksud dari random itu sendiri seperti apa Pak? Dilakukan secara acak begitu? Iya, mengambil lokasi-lokasi tadi untuk melakukan suatu pengawasan. Kan pembelakuan daripada genap ganjil kan nopol ganjil diperlakukan untuk tanggal ganjil, kemudian nopol genap diperlakukan untuk tanggal genap. Pada situ nanti kita bersinergi dengan disub dan sebagainya untuk melakukan pemantauan. Sekarang tanggal ganjil, kemudian kalau kita melihat mungkin ada nopol genap dan sebagainya, ya kita melakukan suatu penegakan hukum situ. Oke, berarti nanti dalam kesehariannya yang akan bertugas di lapangan adalah pihak dari kepolisian dan juga Dishub begitu ya untuk mengawasi? Iya, sinergi. Betul, kita sinergi dengan Dishub. Oke, Prof ada yang mau ditambahkan? Silakan dengan Pak Budianto. Iya Pak Budianto, tadi saya barusan dapat penjelasan dari Pak Kadis ketika off-air bahwa yang dicek nanti adalah
STNK-nya, bukan plat nomornya yang diamati. Cuman kebiasaan kita kan STNK itu kan ditaruh di dalam kantong yang agak ribet bukanya ya. Mungkin itu salah satu aspek yang harus disosialisasikan. Jadi orang yang punya STNK harus siapkan aja di dashboard atau bagaimana ya supaya meriksa juga gampang gitu. Saya kira itu teknis praktisnya seperti itu barangkali. Ya. Sebetulnya nanti kita cross check lah. Kan bisa juga mungkin nopolnya sekian, SNK-nya beda, kan bisa juga terjadi. Atau mungkin dia SNK-nya berani, nopolnya beda, kan bisa terjadi juga. Nanti akan kita cross check pada saat mungkin kita melakukan suatu pemeriksaan di jalan. Oke, baik. Kalau plat nomornya beda, kemudian STNK-nya beda, itu satu pelanggaran yang berbeda tentu saja. Oke, Pak Andri, boleh disampaikan kepada pemirsa, tadi Anda pada saat offer sudah menyampaikan seperti apa sih sebenarnya nanti yang akan dilakukan. Boleh disampaikan kembali kepada pemirsa? Ya, kita memang sudah mencepakati dengan pihak polisian, ya ada dua cara. Satu, ya melihat plat nomornya itu sendiri. Karena polisi mempunyai ilmunya, punya deh. Mana yang palsu, mana yang asli, walaupun petek. Sudah ada kecanggihannya. Polisi ya? udah punya deh, matanya udah tahu deh tuh. Okay. Itu satu. Yang kedua, yang saya katakan tadi, ya kita akan lakukan ya sistem random dengan mengecek STNK. Yeah. Jadi kita nggak susah-susah lagi nyariin, nanti lama-lama julik nih anak buah saya kan, ya. Kapan dan saat di mana? Ya, kita kan di sini sudah menginventarisir ada 15 titik traffic light. Ya, traffic light, kita tempatkan saja 4 orang. Jadi nggak perlu ratusan orang, nggak perlu. Ya, 4 kali 15 hanya 60 kok. Oke, jadi di satu titik lampu merah itu ada 4 petugas. Pada saat dia lampu merah, dia langsung turun, tanyakan masing satu-satu di random. Ya, makanya kita nggak perlu minta 1 orang 10, nggak. Cukup 4 saja juga cukup. Yang tadi yang dikhawatirkan oleh Prof. Fleck juga kan mungkin bisa walaupun dia susah kan kita tungguin juga lah. Atau kita mintanya nggak terlalu banyak ya. Kita hanya kalau sumpah bisa 10 ya nggak apa-apa. Tapi kita cukup 4 saja cukup. 4 orang kita tanyakan selama lampu merah itu nyala gitu kan. Nah, kalau dari 4 itu ya kali 4 itu sudah 16 kali 15 kali 90 kali 2 itu kita hitung itu hampir 46.000 satu hari kita. Artinya dari satu titik lampu merah itu bisa didapat satu kawasan. Satu kawasan, bukan satu titik, satu kawasan. Satu kawasan itu hampir sekitar 46 ribuan ya. Nah, katakanlah dari 46 ribu nggak usah banyak-banyaknya 20% lah yang melanggar. Nah, memang waktu itu kita akan lagi menyusun nih kesepakatan seperti kita lakukan sterilisasi. Ya, kalau memang tilang yang akan kita lakukan tilang maksimal, saya sangat yakin tuh ya kita ini 10.000 katakanlah kita 1.000 nih ya atau kita bertiga deh diperiksa ya saya berlanggar terus saya dikasih sanksi yang sangat tegas saya rasa besok Prof. Fleck sama Mbak nggak berani lagi itu ada efek jeraknya seperti sekarang ya pada saat kita sterilisasi pada minggu pertama kita jagain ya. Nah, tapi pas begitu yang melanggar langsung tilang biru 500.000 karena memang aturan bisa mengatakan seperti itu. Sekarang itu kita coba nih seminggu kemudian kita jagain tetap kosong tuh. Kenapa? Yang paling penting di sini sanksinya harus ada, harus tegas, dan harus tegas, harus gitu keras. Kan? Ya. Nah, gitu. Jadi itu yang akan kita lakukan ya. Karena nggak mungkin ya di situ kan mobilitas di situ hampir 600.000. 600.000. Di kawasan tersebut. Pak Budianto, seperti apa sih sebenarnya respon yang diberikan oleh masyarakat ketika dilakukan sosialisasi pada hari ini, hari pertama? Ya tentunya karena emang gini, kan baru hari pertama gitu ya. Namun demikian kita sebelumnya kan sudah sosialisasikan juga lewat media sosial yang ada gitu. Ya karena mungkin hari pertama sosialisasi kan berarti ya belum pelaksanaan daripada kandidat kan belum dilaksanakan. Nanti mungkin pada saat itu dibuka, pada saat pelaksanaan baru nanti akan kelihatan kali itu. Kalau dari sosialisasi sendiri, respon yang diberikan oleh masyarakat apakah sudah kelihatan begitu Pak? Ya menurut saya kan perlu pemahaman dulu kan. Perlu pemahaman. Mudah-mudahan dengan sosialisasi selama 1 bulan ini kita memberikan satu pengertian pemahaman kepada masyarakat bahwa nanti tanggal 30 akan diberlakukan secara efektif masalah ganjil genap. Kemudian mereka tahu juga bahwa pada saat nanti mereka melakukan suatu pelanggaran akan dilakukan suatu penindakan secara tegas. Namun yang lebih penting di sini bukan hanya mungkin berorientasi pada hasil secara aspek kuantitatif, tapi bahwa pada saat kita melakukan suatu penegakan hukum kita bisa membangun efek deterrent itu gitu. Apa yang disampaikan oleh kita di pada saat kita masalah penegakan secara tegas, nanti dari mulut ke mulut akan cerita.
Baik, Pak Budianto, tadi ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Prof. Laksmono begitu ya, bahwa penerapan sistem ganjil genap ini juga akan membuat orang menjadi lebih kreatif begitu dengan membeli kendaraan yang baru dengan plat nomor yang berbeda begitu. Nah, ini seperti apa nanti pengawasannya, Pak? Ya, itu kan gini, kalau sampai nanti terjadi suatu pemalsuan ya, itu kan diatur statusnya yang bersangkutan melakukan suatu tindak pidana yang baru. Itu kan ancamannya cukup tinggi pada saat melakukan suatu pemalsuan. Itu ancamannya bisa 6 tahun itu. Kan cukup berat juga. Kalau pemalsuan? Iya, mudah-mudahan dengan sosialisasi yang cukup panjang, cukup panjang, nanti mudah-mudahan cara proses bisa memberikan suatu pengertian, penyadaran kepada masyarakat itu sendiri. Karena tujuan tersebut adalah mereka untuk mengurangi daripada kemacetan itu sendiri. Kita sama-sama tahu. Sekarang kemacetan luar biasa, karena mungkin salah satu diakibatkan mungkin perkembangan kendaraan yang mungkin tidak terkendali gitu. Dan di satu pihak, di pihak lain, pembangunan infrastruktur itu sangat terbatas. Ya, baik. Prof, kalau tadi Anda mengatakan sebenarnya Anda lebih tertarik untuk melanjutkan kembali nih sistem 3-in-1 begitu ya, karena dirasa mungkin lebih efektif, walaupun kreatif dari masyarakat juga lebih banyak begitu yang disoroti terkait dengan 3-in-1 ini sendiri. Apa yang membuat Anda tetap memilih 3-in-1 ini adalah sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan? Apakah memang karena pelaksanaannya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Andri, atau memang ada alasan lain, Prof? Ya, sebenarnya adalah karena filosofinya yang benar, artinya bahwa kita akan memberikan insentif bagi orang yang berperjalanan lebih efisien dan memberikan disinsentif kepada yang sebaliknya. Tapi karena ini sudah merupakan kesepakatan ya, jadi rasanya terlalu sulit untuk balik lagi. Saya sudah menangkap sinyal itu dari DKI ya. Saya tidak ingin berdebat soal itu. Jadi ya, kalau ini memang sudah diputuskan ingin dilakukan, marilah kita lakukan dengan sebaik mungkin dan kita hindari bolong-bolong yang mungkin lah. Jadi supaya masyarakat tuh menjadi punya kepercayaan kepada pemerintah. Betul ya Pak Andreas saya? Karena khawatirnya kalau berkali-kali kita punya sebuah upaya apalagi upaya antara itu ya, kok begini terus, kok kayaknya kok uji coba terus. Nah nanti khawatirnya masyarakat mulai apatis dan tidak mau berpartisipasi dengan positif. Nah itu yang paling dikhawatirkan dari masyarakat kita yang sekarang begitu demokratis. Orang Indonesia ini kan beda dengan misalnya di Cina atau di mana yang diatur begini dulu taat. Kita nggak bisa begitu. Jadi kalau udah apatis payah nanti. Artinya memang harus ada kekuatan tegas begitu ya dari. Jadi ada uji cobanya harus betul-betul terukur. Betulkah ini akan mengurangi waktu tempuh? Kemudian betulkah dapat meningkatkan patronage dari penggunaan angkutan umum? Itu harus dibuktikan before and after studies-nya. Oke, nanti kita nantikan kalau memang sudah dilakukan uji coba begitu ya, karena ini adalah waktu yang cukup panjang begitu untuk melakukan sosialisasi. Jangan sampai lupa itu dilakukan ukuran sebelum dan sesudah. Kalau tidak kan nggak bisa terukur Pak Kadis ya. Tetap itu jadi ukuran ya Pak Andri ya. Jadi memang kemarin amanat FGD kemarin ya kita melakukan pengukuran sebelum ya uji coba dan implementasi. Biar nanti betul-betul terukur apakah itu efektif atau tidak. Dan kami juga minta kalau bisa jangan hanya kami, biar fair, tapi juga unsur masyarakat, unsur media, atau bisa juga unsur perguruan tinggi, melakukan survei tersebut, survei sebelum uji coba dan implementasi, sehingga kita betul-betul mendapatkan data yang akurat terkait masalah program ini apakah berjalan efektif atau tidak. Itu. Kalau seandainya Pak, kita berandai-andai, dinyatakan tidak efektif, apakah memang tetap dipaksakan program ganjil genap ini? Boleh dijawab nanti ya Pak ya, kita harus break terlebih dahulu, kita akan lanjutkan kembali di Talk to News sesaat lagi.